Ketika Rusia pertengahan bulan Juni ini membawa kapal selam nuklir ke perairan Laut Cina Selatan dengan kode Project 098775, otak liar saya memerlukan data dan mulai bertanya-tanya. 6 Poseidon drone yang dibawa kapal selam nuklir ini cukup menggelitik otak sontoloyo saya. Saya jadi kebayang ketika Project Belgorod dijalankan Rusia dengan pola yang sama beberapa tahun silam. Apa yang saya bayangkan? Otak konspirasi liar menjadi bermain-main. Pertama, reaktor nuklir Fukushima ketika ada tsunami ternyata tidak ada kebocoran berarti yang mengakibatkan kebocoran radioaktif. Dan terbukti PLTN tersebut saat ini sudah berjalan kembali. Namun, mengapa ada radioaktif di tsunami Fukushima? Pertanyaan kedua, mengapa patahan tektonik tsunami tersebut tidak terbaca oleh saintis Jepang yang selalu mengawasi setiap gerakan gempa di Jepang? Karena memang Jepang pakar dalam hal gempa karena wilayahnya merupakan wilayah gempa. Mereka hafal pola gerakan tektonik di seluruh lempeng seabed wilayah Jepang. Ada kebiasaan yang tidak biasa kemarin itu di Fukushima. Apa Belgorod meledakkan nuklir di patahan dekat Fukushima sehingga terjadi tsunami buatan? Saya menjadi liar otaknya. Sekali lagi, ini bukan kebenaran analisa, namun ini yang namanya brainstorming analisis. Kita ngawur, namun dalam dunia shadow, semua hal seperti ini harus dibicarakan, baru dibantah dengan data-data fakta. Selama data-data fakta tidak bisa membantah, maka teori tadi dianggap menjadi new knowledge atau pengetahuan baru yang harus dibuatkan skenario counternya. Jadi, pertama, reaktor nuklir Fukushima tidak bocor adalah fakta. Adanya radioaktif di tsunami Fukushima datang dari mana? Data semua ini terbantahkan kalau data sains membuktikan reaktor nuklir Fukushima benar-benar bocor. Atau lain lagi, jika dalam tanda petik disuruh dikatakan bocor ke publik agar gerakan Belgorod tidak terbaca. Dan semua ini mungkin saja. Dunia saat ini banyak yang dimanufaktur, termasuk data. Karena itu data yang kita peroleh jangan data publik atau open source data, tetapi data lapangan dari orang kita. Sekali lagi, dalam tanda petik orang kitanya. Ini kalau benar begini analisanya, Fukushima datanya ada yang disembunyikan, maka hubungan Rusia-Amerika bermain menjadi semakin kuat. Sekali lagi, bukan Amerika dan Rusia selaku negara, tetapi Trump dan Putin bermain menjadi jelas. Kita tahu yang namanya kekuasaan itu memabukkan. Trump mabuk kekuasaan dan by all means dengan segala jurus dia harus berkuasa kembali November ini dan menyiapkan generasi Trump berikutnya untuk menjadi commander in chief, yaitu Ivanka Trump. Demikian juga Putin, 23 tahun berkuasa kurang baginya. Dia ingin memastikan 10 tahun ke depan dia masih menjadi Tsar Rusia, bukan hanya pemimpin presiden, apapun nama kedudukan politiknya. Dia ingin jadi Raja Rusia. Seperti pada saat ini, otaknya sebagai KGB sangat juara dalam mempraktekkan strategi intelijen Cold War yang Putin mainkan sejak sebelum jadi pemimpin Rusia hingga saat ini. Jadi, pemetaan perang dunia kali ini menarik untuk kita simak. Globalis yang ingin mengendalikan dunia melalui sosial media, currency, farmasi, telekomunikasi, dan energi baterai memerlukan kaki tangan kekuatan politik. Di Amerika dipakai Partai Demokrat, di dunia dipakailah Partai Komunis Tiongkok. Wahyudi juga bermain di antaranya, termasuk di pihak Trump. Rumit melihat perang kali ini. Lawan, kawan, musuh, dan aliansi tidak terbaca dengan jelas. Semua bermain di kabut strategi. Kembali kita melihat kapal nuklir berkode Project 098775 yang membawa 6 Poseidon drone berkekuatan 100 megatron nuklir warhead ini ke arah perairan Laut Cina Selatan. Dan mengapa dibocorkan kepada umum? Seperti halnya 4 kapal induk dengan 70 naval army yang dibawa ke Laut Cina Selatan yang mengepung Laut Cina Selatan, semua data dibuka di Twitter Kementerian Pertahanan Amerika. Ini ada apa? Efek gentar ke Tiongkok? Deterrent faktor untuk menakut-nakuti Tiongkok dengan tawarannya adalah jadikan Trump presiden Amerika kedua kalinya. Apapun yang dilakukan oleh globalis cabal, Trump, Putin, Xi Jinping, dan Narendra Modi, semua harus kita baca karena medan perangnya di halaman depan rumah kita, Laut Natuna Utara. Semoga ada langkah antisipasinya, karena yang terpukul adalah ekonomi, kesehatan, dan politik luar negeri negara Indonesia.